Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Dumat Luri. Sugeng Rawuh, dulurku rahayu semua, di pertemuan kali ini. Semoga sampeyan senantiasa dilimpahi cahaya kebijaksanaan dan dilindungi Gusti Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai perjalanan batin kita malam ini, saya mengajak sampeyan semua untuk membalas salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Dan jangan lupa, tuliskan juga apakah sampeyan atau orang terdekat lahir pada weton Pahing. Setiap komentar bukan sekadar tulisan, tapi doa yang saling menguatkan. Dulurku, pernahkah sampeyan melihat seseorang yang hidupnya penuh lika-liku? Jalan hidupnya tidak pernah lurus, tapi pada akhirnya ia sampai pada sesuatu yang besar, yang tak terduga? Ya, itulah gambaran dari weton Pahing. Banyak orang mengira Pahing sering kesandung, jalannya terjal, penuh ujian. Tapi siapa sangka, justru di balik perjalanan yang berliku itu, ada takdir besar yang sedang menunggu. Takdir yang tidak bisa didapat dengan jalan lurus, tapi hanya dengan jalan berputar, naik turun, penuh rintangan. Dalam perhitungan pasaran Jawa, Pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan energi besar. Ia tidak sesederhana Wage, tidak sesunyi Pon, dan tidak sehalus Legi. Pahing adalah pasaran yang penuh dinamika, penuh energi, penuh ujian. Orang Pahing sering digambarkan keras kepala, penuh semangat, tapi hidupnya tidak pernah mudah. Jalan mereka berliku, seakan selalu diuji oleh semesta. Namun di balik itu, ada makna tersembunyi. Pahing bukanlah weton yang disia-siakan. Mereka adalah jiwa yang ditempa, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Pepatah Jawa mengatakan, "Sapa sabar lan tabah, bakal tekan puncak kaluhuran." Siapa yang sabar dan tabah, akan sampai pada puncak kemuliaan. Pahing adalah perwujudan pepatah ini. Dulurku rahayu, setelah kita membuka tabir tentang weton Pahing yang penuh dinamika, mari kita menapaki pembahasan pertama. Karena tidak bisa dipungkiri, jalan hidup Pahing jarang lurus. Ia berliku, berbelok, kadang menanjak terjal, kadang menurun tajam. Namun disitulah rahasia takdirnya tersembunyi. 1. Ujian sebagai jalan takdir. Dulurku rahayu, setiap manusia tentu menghadapi cobaan dalam hidupnya. Namun, bagi orang yang lahir pada weton Pahing, cobaan itu seringkali terasa lebih berat, lebih pelik, bahkan kadang seolah tak ada habisnya. Jalan yang sudah kita bahas sebagai berliku, ditambah dengan energi besar yang menyertai, membuat Pahing seperti magnet yang selalu menarik ujian demi ujian. Tapi, apakah itu berarti Gusti tidak sayang pada Pahing? Tidak, dulurku. Justru sebaliknya. Sesepuh Jawa pernah berpesan, "Wong kang gede takdire, mesti abot ujiwane." Orang yang besar takdirnya, pasti berat ujiannya. Ujian yang menimpa Pahing bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mempersiapkan. Hidup orang Pahing seringkali penuh jatuh bangun. Usaha yang dibangun dengan susah payah tiba-tiba runtuh. Hubungan yang dirawat penuh cinta bisa kandas tanpa alasan yang jelas. Rencana besar yang sudah disusun rapih bisa hancur dalam sekejap. Orang lain mungkin cukup jatuh sekali untuk belajar, tapi Pahing sering harus jatuh berkali-kali sampai akhirnya benar-benar kuat. Namun di balik itu, ada pola yang menarik. Setiap kali jatuh, orang Pahing selalu bangkit dengan kekuatan baru. Mereka seperti besi yang ditempa api. Semakin sering dipukul, semakin keras dan tajam jadinya. Jalan hidup Pahing memang penuh luka. Tapi luka itulah yang membuat mereka tahan menghadapi gelombang besar di kemudian hari. Dulurku, cobaan ini bisa datang dari berbagai arah. Ada yang diuji lewat ekonomi, selalu pas-pasan, atau bahkan sering rugi. Ada yang diuji lewat keluarga, hubungan yang penuh konflik, atau kehilangan orang tercinta di usia muda. Ada juga yang diuji lewat batin, rasa gelisah, kesepian, atau kebingungan yang panjang. Semua ujian ini bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari jalan takdir. Bayangkan sebuah anak tangga yang tinggi. Orang Pahing tidak bisa melompat langsung ke atas. Mereka harus melewati satu persatu anak tangga, meski kadang terjatuh kembali. Tapi setiap langkah, setiap anak tangga yang berhasil dilewati, membawa mereka lebih dekat pada takdir besar yang sudah menunggu. Ada kisah-kisah nyata yang menggambarkan ini. Banyak tokoh besar yang lahir di weton Pahing, dan kisah hidup mereka hampir selalu sama. Penuh rintangan, penuh luka, penuh penolakan. Tapi justru dari situlah mereka tumbuh menjadi pribadi yang berpengaruh, disegani, bahkan dikenang sepanjang masa. Ujian adalah jalan masuk menuju takdir. Tanpa ujian,
Pahing tidak akan cukup kuat untuk menanggung peran besar. Ibarat pohon beringin yang akarnya harus menembus tanah keras. Semakin dalam akarnya, semakin kokoh ia berdiri. Pahing diuji agar akarnya dalam, sehingga ketika saatnya tiba, mereka mampu menanggung takdir besar tanpa roboh. Maka, dulurku rahayu, jangan pernah heran bila hidup Pahing terasa berat. Jangan merasa Gusti tidak adil. Justru di balik setiap air mata, di balik setiap kegagalan, di balik setiap luka, ada takdir besar yang sedang menunggu. Cobaan itu bukan penghalang, tapi pintu menuju puncak yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang sabar, tabah, dan berani bertahan. 2. Karisma dan daya tarik Pahing. Dulurku rahayu, meski jalan hidup Pahing penuh ujian dan liku, Gusti tidak pernah membiarkan mereka berjalan tanpa bekal. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan kepada orang Pahing adalah karisma dan daya tarik alami. Banyak orang yang lahir di weton Pahing tampak biasa dari luar. Mereka tidak selalu dilahirkan dengan wajah yang rupawan atau harta yang melimpah. Namun, entah bagaimana, orang-orang di sekitarnya seringkali merasa tertarik, merasa ingin mendekat, merasa ingin mendengarkan. Inilah karisma, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, sesuatu yang terpancar dari dalam. Karisma Pahing lahir dari kombinasi dua hal, energi besar yang mereka miliki, dan luka-luka yang mereka alami. Energi membuat mereka menyala, sementara luka membuat mereka dalam. Perpaduan inilah yang menghadirkan aura berbeda. Orang Pahing bisa tegas, tapi sekaligus penuh empati. Mereka bisa keras, tapi sekaligus menenangkan. Dan tanpa disadari, itu membuat orang lain menghormati mereka. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Wong sing asring kacemplung susah, rasane luwih jero tinimbang sing tansah bungah." Orang yang sering terjun ke dalam kesusahan, rasanya lebih dalam daripada yang selalu bahagia. Itulah mengapa daya tarik Pahing begitu kuat. Mereka membawa kedalaman dalam diri, sesuatu yang membuat orang lain merasa bahwa Pahing bukan sekadar bicara, tapi benar-benar memahami. Karisma Pahing juga tampak dalam cara mereka bersikap. Saat berbicara, suaranya sering terdengar meyakinkan, meski tanpa meninggikan suara. Saat berjalan, langkahnya mantap, seakan tahu kemana harus menuju, meski jalannya berliku. Bahkan dalam diam, Pahing bisa menarik perhatian. Diamnya bukan hampa, tapi penuh arti. Banyak orang Pahing yang akhirnya dipercaya memegang peran penting dalam lingkungannya. Ada yang jadi pemimpin, bukan karena meminta, tapi karena orang lain merasa pas dipimpin olehnya. Ada yang jadi penengah dalam konflik, bukan karena mencari, tapi karena orang lain percaya pada kebijaksanaannya. Namun, dulurku, karisma ini juga bisa menjadi ujian tersendiri. Karena daya tarik itu, banyak orang datang pada Pahing dengan berbagai harapan, dimintai tolong, dijadikan sandaran, atau bahkan dijadikan contoh. Jika tidak hati-hati, Pahing bisa lelah menanggung semua itu. Mereka bisa kehabisan tenaga karena terus memberi, sementara dirinya sendiri juga butuh ditopang. Di sisi lain, karisma bisa membuat Pahing tergoda untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Jika tidak dikendalikan, energi karisma bisa berubah menjadi kesombongan. Inilah jebakan yang harus diwaspadai. Karena karisma sejati bukan tentang menguasai orang lain, tapi tentang menuntun dengan hati yang tulus. Pepatah Jawa mengatakan, "Aja dume due padang, nganti lalian peteng iku uga ciptaan Gusti." Jangan hanya karena punya cahaya, sampai lupa bahwa gelap pun adalah ciptaan Tuhan. Karisma Pahing adalah cahaya, tapi cahaya itu harus disertai rendah hati. Karisma Pahing adalah bekal untuk takdir besar yang menunggu. Ia membuat orang lain mau berjalan bersama, mau percaya, mau dipimpin. Tanpa karisma ini, energi besar Pahing bisa terbuang sia-sia. Dengan karisma, energi itu bisa diarahkan untuk membawa perubahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang. 3. Jalan Pahing yang berliku. Sejak awal kehidupannya, orang Pahing jarang mendapatkan jalan yang mulus. Banyak di antara mereka yang sejak kecil sudah ditempa oleh keadaan. Ada yang lahir dari keluarga sederhana, terbiasa dengan keterbatasan. Ada pula yang meski berkecukupan, justru sering merasakan kesulitan dalam hal lain, hubungan keluarga yang renggang, kesehatan yang rapuh, atau rasa kesepian yang mendalam. Hidup Pahing jarang berjalan dengan mudah. Jika orang lain bisa mencapai sesuatu dengan 1 langkah, Pahing sering harus menempuh 5 langkah, bahkan lebih. Jika orang lain berjalan di jalan lurus, Pahing harus menapaki jalan berliku, melewati tikungan, bahkan jalan yang sepi dan penuh kabut. Namun semua itu bukan tanpa maksud.
Sesepuh Jawa berkata, "Sapa sing kuat ngadepi dalan serat, bakal luwih was kita tinimbang sing mlaku dalan alus." Siapa yang kuat menghadapi jalan terjal, akan lebih bijaksana daripada yang berjalan di jalan mulus. Begitu pula pahing. Jalan berliku adalah sekolah kehidupan yang ditempuhnya sejak dini. Kadang orang pahing merasa hidupnya penuh kebetulan buruk. Misalnya, ketika usaha sudah dirintis, tiba-tiba gagal. Saat hubungan mulai harmonis, datang masalah tak terduga. Saat kondisi sudah tenang, tiba-tiba ada badai yang mengguncang. Bagi orang lain, ini mungkin dianggap nasib buruk. Tapi bagi pahing, semua itu adalah cara semesta membentuknya. Jalan berliku membuat pahing punya daya tahan yang tidak dimiliki orang lain. Mereka terbiasa jatuh, tapi terbiasa pula bangkit. Mereka tahu rasanya gagal, tapi juga tahu bagaimana caranya bertahan. Itulah mengapa orang pahing sering terlihat lebih tangguh, meski wajahnya menyimpan banyak luka yang tak diucapkan. Namun dulurku, jangan salah paham. Jalan berliku bukan berarti jalan tanpa tujuan. Justru karena berliku, orang pahing dipaksa untuk berhenti sejenak, merenung, menoleh ke kanan dan kiri, bahkan kadang kembali untuk mencari jalur lain. Semua ini membuat pahing punya pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Bayangkan sungai yang mengalir deras. Jika jalannya lurus, air hanya akan lewat begitu saja. Tapi jika berliku, air akan membentuk pusaran, meninggalkan endapan, dan menyuburkan tanah di sekitarnya. Begitulah hidup pahing. Dari setiap belokan, ada makna yang tertinggal. Dari setiap jalan terjal, ada kekuatan yang tumbuh. Maka, dulurku rahayu, jangan pernah menganggap jalan berliku pahing sebagai sebuah kutukan. Justru disitulah benih takdir besar sedang ditanam. Karena hanya mereka yang terbiasa melewati jalan sulit, yang pada akhirnya mampu berdiri tegak ketika sampai di puncak. 4. Energi besar yang menyertai pahing. Dulurku rahayu, setelah kita menyelami jalan hidup pahing yang penuh belokan dan ujian, kini kita sampai pada sesuatu yang justru menjadi keistimewaan mereka, energi besar yang menyertai. Weton pahing sejak lama dikenal sebagai weton dengan daya hidup yang kuat. Mereka seperti api yang menyala di tengah malam, memberi terang, tapi juga bisa membakar jika tak dijaga. Energi ini membuat orang pahing berbeda dari pasaran lain. Mereka punya semangat yang sulit dipadamkan, daya juang yang kadang membuat orang di sekitarnya heran. Bayangkan seekor kuda liar di padang luas. Ia berlari kencang, penuh tenaga, tak mudah dikendalikan. Begitulah simbol energi pahing. Mereka memiliki kekuatan untuk terus maju, meski jalannya penuh batu dan duri. Energi itu bisa terlihat dari cara mereka bekerja, berbicara, bahkan sekadar menatap. Tatapan mata pahing sering dalam, seakan menyimpan api yang tak semua orang sanggup menahan. Namun, dulurku, energi besar ini sering menjadi pedang bermata dua. Jika diarahkan dengan bijak, pahing bisa menjadi pemimpin, penggerak, bahkan penerang bagi banyak orang. Tapi jika tidak terkendali, energi itu bisa membuat mereka keras kepala, mudah marah, bahkan merusak diri sendiri. Sesepuh Jawa pernah berpesan, api iku bisa dadi cahya, bisa dadi geni sing ngobong. Api bisa menjadi cahaya, bisa juga menjadi api yang membakar. Begitu pula pahing. Energinya bisa menjadi sumber terang atau justru sumber luka, tergantung bagaimana ia mengelolanya. Kehidupan orang pahing sering penuh warna karena energi ini. Mereka jarang diam terlalu lama. Ada dorongan batin untuk bergerak, mencoba, menembus batas. Kadang mereka terkesan gelisah, tapi sejatinya itu adalah energi hidup yang tak bisa ditahan. Justru karena energi ini, banyak orang pahing yang tidak pernah benar-benar berhenti mencari jalan, mencari arti, mencari takdir. Tidak jarang pula, energi besar pahing membuat mereka sulit dikendalikan oleh orang lain. Mereka punya prinsip kuat, tidak suka diperintah seenaknya, dan lebih memilih jalan sendiri meski berliku. Bagi sebagian orang, ini tampak keras kepala. Namun sejatinya, itulah cara pahing menjaga api dalam dirinya agar tidak padam. Energi pahing juga memberi mereka daya tarik tersendiri. Banyak yang mengatakan orang pahing punya aura kuat. Kehadirannya bisa memengaruhi suasana. Kadang hanya dengan hadir, orang pahing sudah membuat orang lain menoleh. Energi inilah yang kelak akan menjadi bekal besar ketika takdir mereka memanggil. Namun ingat, dulurku, energi besar selalu datang dengan tanggung jawab besar pula. Pahing harus belajar mengendalikan dirinya. Karena api yang menyala bisa memberi hangat, tapi jika dibiarkan bisa membakar rumah.
Banyak orang pahing yang jatuh bukan karena kurang kemampuan, tapi karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, emosinya, ambisinya, atau egonya. Maka pahing harus ingat, energi besar bukan untuk disombongkan. Energi itu adalah bekal untuk menggapai takdir besar. Jika diarahkan dengan doa, laku, dan kesabaran, pahing bisa menjadi pemimpin yang dihormati, penuntun yang bijak, atau pribadi yang meninggalkan jejak besar. Seperti kata pepatah Jawa, wong kang bisa nguasani awake dewe, luwih agung tinimbang wong kang bisa nguasani jagat. Orang yang mampu menguasai dirinya sendiri, lebih agung daripada orang yang menguasai dunia. Inilah pesan utama bagi pahing. Energi besar sudah ada dalam dirinya, tapi kunci sejatinya ada pada pengendalian. 5. Takdir besar pahing. Dulurku rahayu, setiap liku yang panjang, setiap ujian yang berat, setiap energi yang membara, dan setiap karisma yang terpancar, semuanya bukan tanpa tujuan. Semua itu adalah jalan yang mengantar pahing menuju sesuatu yang lebih besar. Takdir agung yang sudah digariskan sejak awal kelahirannya. Orang pahing tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Meski masa kecilnya penuh kesulitan, meski perjalanan hidupnya sering terjal, mereka disiapkan untuk memegang peran penting. Takdir besar pahing bisa berbeda-beda bentuknya. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pelindung keluarga besar, ada yang menjadi guru batin bagi lingkungannya, ada pula yang meninggalkan jejak kebaikan yang terus dikenang meski sudah tiada. Sesepuh Jawa berkata, "Sapa nandur, bakal ngunduh. Siapa menanam, akan menuai." Pahing telah menanam banyak dalam perjalanan berliku itu. Menanam kesabaran, menanam luka, menanam perjuangan. Maka takdir besarnya adalah menuai buah dari semua itu. Namun ingat, buah itu tidak datang cepat. Ia hanya matang ketika waktunya tiba. Banyak orang pahing yang baru merasakan keberhasilan besar di usia matang. Seakan-akan semesta menunda, memberi waktu panjang untuk ditempa, agar ketika mereka berdiri di puncak, mereka sudah benar-benar kuat. Takdir besar itu tidak datang sebagai hadiah, tapi sebagai konsekuensi dari jalan panjang yang sudah mereka tapaki. Takdir besar pahing seringkali melibatkan orang lain. Mereka jarang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Energi besar yang dimiliki, ditambah karisma yang melekat, membuat pahing sering dipercaya memegang tanggung jawab besar. Ada kalanya mereka memimpin komunitas, ada kalanya menjadi teladan dalam keluarga, ada kalanya menjadi penuntun dalam doa dan batin. Inilah ciri takdir besar. Bukan hanya tentang kejayaan pribadi, tapi tentang manfaat bagi banyak jiwa. Namun, dulurku, takdir besar ini juga membawa konsekuensi. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Pahing yang sudah sampai di puncak akan menghadapi ujian lain, menjaga agar tidak jatuh dalam kesombongan, tidak silau oleh gemerlap dunia, dan tetap rendah hati. Karena tujuan akhir takdir bukanlah pujian manusia, melainkan ridho Gusti. Bayangkan seorang pendaki gunung. Jalan menuju puncak penuh bebatuan, terjal, dan melelahkan. Tapi ketika ia sampai di puncak, pandangannya luas, udaranya segar, dan semua penderitaan terbayar. Begitu pula pahing. Semua air mata, semua luka, semua kegagalan, akan terbayar ketika takdir besar itu tiba. Sesepuh pernah berpesan, "Sing tabah ngliwati dalan curam, bakal ngadek teguh ing pucuk kaluhuran." Yang tabah melewati jalan curam, akan berdiri teguh di puncak kemuliaan. Inilah pesan bagi sampeyan yang lahir pahing. Jangan menyerah pada jalan berliku. Jangan berhenti di tengah badai. Karena setiap langkah mendekatkan sampeyan pada takdir agung yang sudah menunggu sejak awal. Nah dulurku rahayu, setelah kita menapaki 5 sisi perjalanan pahing, jalan berliku, energi besar, ujian yang berat, karisma yang memikat, dan akhirnya takdir besar yang menunggu, maka semakin jelaslah bahwa pahing bukanlah weton biasa. Mereka adalah jiwa yang ditempa dengan keras, agar mampu mengemban peran besar. Dulurku rahayu, weton pahing adalah gambaran hidup yang penuh lika-liku. Jalan mereka tidak lurus, tapi setiap belokan membawa pelajaran. Setiap jatuh memberi kekuatan baru. Setiap luka menambah kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, semua itu mengantarkan mereka pada takdir besar. Takdir yang tidak bisa diraih orang yang jalannya terlalu mudah. Pepatah Jawa mengatakan, "Urip iku kuduwani, aja we dikelangan, aja we dikasil." Hidup itu harus berani, jangan takut kehilangan, jangan takut gagal. Itulah pesan bagi sampeyan yang lahir pahing. Jalan mungkin berliku, tapi takdir besar sudah menunggu di ujungnya. Jangan lupa,
Tulis pengalaman sampean di kolom komentar. Apakah jalan hidup sampean yang lahir pahing juga penuh liku? Apakah sampean merasa sedang ditempa untuk sesuatu yang besar? Mari berbagi, agar kita saling menguatkan. Like, share, dan subscribe agar semakin banyak dulurku yang tercerahkan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.